Haleluya Tuhan. Tidak ada kasih yang diberikan oleh dunia ini seperti kasih yang diberikan Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Demikian dasar dari kasih kita dengan sesama kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara seiman kita. Bila kasih Yesus yang begitu indah, yang tiada taranya, itu akan memberikan keyakinan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Amin Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kau kagum hormat akan Engkau. Mau terus menghormati Engkau Tuhan. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari umat Tuhan saja katakan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah tiada. Akui bahwa Yesus tidak ada satu-satunya Allah yang lain. Sungguh menakjubkan perbuatanmu bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus, kasih-Mu dalam Tuhan tidak terduga bagi kami Tuhan. Oh, Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Akan Engkau ku kagum
Inilah pengakuan kami dan pengakuman kami akan Engkau Tuhan. Karuniakan kemampuan kepada setiap pribadi kami untuk dapat menikmati keindahan, kekaguman kami akan kehadiran-Mu dalam kehidupan setiap pribadi kami. Allah Roh Kudus, Allah Penolong, pada pagi hari ini kami datang memohon kepadamu. Kiranya Engkau sendiri akan menguduskan setiap bejana kami, agar kami dapat menikmati firman yang kudus itu jatuh di tanah hati kami. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah Allah yang memungkinkan kami untuk bersama-sama beribadah di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyambut urapan yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semua. Yuk kita sama-sama akan menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Itulah mengikuti bulan keluarga. Kami sangat menghormati keluarga Kristiani dan kami merindukan agar saudara menikmati arti kebenaran kehidupan pernikahan di dalam kekristenan. Saudara, pada pagi hari ini kita mengawali dengan tema hubungan antara suami dan istri. Kita akan bersama-sama memperhatikan hubungan suami istri. Ada teks yang terdapat di dalam warta saudara di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Agar lengkap saya ingin tolong membacakan buat saudara kebenaran tentang hubungan suami dan istri terdapat di dalam Efesus pasalnya yang kelima. Firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya mulai ayatnya yang ke-22 sampai 33. Ada cukup banyak ayat, tetapi biarlah kami bisa mengikuti dengan lebih baik. Kita akan bersama-sama perhatikan firman Tuhan Efesus 5 ayat 22 akan saya coba bacakan buat saudara sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar,
Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Katakan amin duluan, karena ini firman. Saudara tidak bisa lari dari peraturan ini. Karena ini merupakan patokan, ya, merupakan dasar, landasan, fondasi kehidupan kekristenan. Kita sudah baca semua, saudara tinggal menguji diri. Apakah saya berada di dalam peraturan, ketetapan, perintah yang Tuhan berikan, atau saya berada di luar semua peraturan yang Allah sendiri sudah memberikan kepada saudara. Nilai diri sendiri, tidak perlu nilai orang lain. Katakan amin. Ya, biasa kita suka tunjuk-tunjuk orang, bukan? Mari kita perhatikan pribadi kita masing-masing. Adakah saya benar-benar sudah menghidupi semua peraturan, semua ketetapan, semua perintah yang Tuhan berikan? Dan pada pagi hari ini, satu kerinduan kami dari para pelaksana hari bulan keluarga merindukan supaya saudara menikmati apa yang Tuhan percayakan. Kemudian saudara, mari kita akan bersama-sama memperhatikan bahwa lebih dahulu kita akan lihat rumah tangga yang pertama. Rumah tangga yang pertama itu terjadi di Taman Eden. Betul ya? Tuhan sendiri yang membentuknya. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal yang pertama di depan sekali. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membentuk pernikahan di Taman Eden. Firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya, kita akan coba memperhatikan pasal 1 ayat 28 bagian pertama saja. Firman Tuhan katakan Allah sendiri turun tangan memberkati mereka. Siapa itu? Adam dan Hawa. Pernikahan yang pertama dibentuk oleh Tuhan sendiri di Taman Eden. Lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, coba perhatikan baik-baik peraturan yang Tuhan beri. Mengapa pranikah itu selalu saya ambil bagian pertama? Karena saya benar-benar menekankan kebenaran ini. Kalau saudara rindu diberkati oleh Allah, kalau saudara rindu rumah tangga saudara menikmati sentuhan-sentuhan ilahi Allah sepanjang perjalanan pernikahan, harus diawali dengan pemberkatan nikah. Jangan dibalik. Saya senang dengan istilah daripada Bapak Gembala Pak Juminto. Dia selalu katakan, ojo mangan dime, tak sembayang. Terbalik. Saudara kalau mau makan, pasti doa dulu ya. Benar ya? Sembayang dulu. Baru kemudian menikmati. Itu peraturan yang Tuhan berikan. Lebih dahulu diberkati, baru ada firman yang harus kita tangkap, berkembang biak. Saudara, bagi Bapak Ibu, inilah kesempatan di mana saudara akan mendapat kesempatan dari gereja ini untuk mungkin saudara dalam waktu-waktu yang lalu belum pernah mendapatkan pemberkatan nikah. Di belakang Ibu Dwi akan menyiapkan formulir untuk saudara memohon menikmati pemberkatan nikah.
Dan kami akan laksanakan dalam bulan-bulan yang mendatang untuk diadakan pernikahan secara massal. Jadi Bapak Ibu daftar dulu, kalau sudah diberkati jangan minta didobel ya. Jangan minta, wes aku kepengen diberkati meneh gitu. Enggak, cukup 1 kali. Tetapi bagi yang belum, mungkin dulunya saudara menikah dari agama yang lain, dan kami siapkan formulir di belakang, saudara bisa langsung mengisi, dan nanti kami perundingkan bersama setelah terkumpul beberapa keluarga, kami akan melaksanakan pemberkatan nikah. Karena ini merupakan persyaratan. Firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya, Allah memberkati mereka, baru Allah memberikan perintah beranak cuculah dan bertambah banyak. Saudara, firman Tuhan jelas memberikan peraturan kepada saudara dan saya supaya kita melewati semuanya ini untuk menyambut berkat sepanjang hidup nikah saudara. Mau itu? Amin. Mau menikmati peraturan itu? Amin ya. Mari, bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan pemberkatan nikah, gereja ini akan memberi kesempatan saudara untuk menikah diberkati di dalam pemberkatan nikah secara massal. Oke, kemudian yang berikutnya, apa yang Tuhan nyatakan melewati kebenarannya di dalam Kejadian 2 ayat 24. 2:24. Firman Tuhan katakan 2:24, saya baca buat saudara. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, di warta saya tekankan tentang matematikanya Tuhan. Kalau matematika umum 1 tambah 1 jadi 2, betul ya? Tetapi di dalam Tuhan tidak ada peraturan seperti itu. 1 tambah 1 tetap 1. Tuhan merindukan supaya laki-laki dan perempuan disatukan menjadi satu daging. Saya tekankan di dalam pranikah, contoh yang paling jelas saya pakai diri saya sendiri. Saya sebelum nikah itu paling suka sambal, lombok. Kalau beli rujak minimal lomboknya mesti 5. Minimal bisa sampai 7. Sedangkan suami saya sama sekali tidak suka lombok. Wow, ini masalah kecil tetapi bisa besar kalau tidak disatukan. Benar enggak ya? Perkara ini sangat kecil tetapi harus diselesaikan dengan matematikanya Tuhan. Saudara percaya kalau dapur tuh rata-rata tangan wanita ya yang pegang, betul ya? Halo? Jadi punya kuasa toh? Saya pikir ini orang masa sambal nggak doyan tuh gimana caranya? Nah saya suruh makan makanan nggak pakai sambal tuh gimana rasanya juga ya? Oke, saya mulai coba. Sambal saya kasih lombok separuh, saudara. Separuh, bukan 1. Dia makan dengan lahap. Naik lagi beberapa hari kemudian, saya paling tidak setuju, saya katakan di pengarahan pranikah, saya selalu katakan saya paling tidak suka ngelihat dalam sebuah meja rumah tangga ada 2 cobek atau 2 macam sambal, ini yang pedes, ini yang enggak pedes. Harus menyatu. Dalam perkara kecil kita harus belajar menyatu. Oke, kemudian beberapa hari lagi saya coba dengan 1 lombok, masih masuk. Berikutnya 1,5, dan terakhir saya coba 2. Kok pedes sambelnya? Waduh, udah ndak kena dicolong meneh iki saudara. Jadi saya turunkan lagi
Kami setiap menyambel ya, setiap ada sambal mesti 1,5 atau 1/3/4, tidak boleh 2. Saya dari angka 7 atau 5 itu turun menjadi 1,5, dia dari 0 naik ke 1,5. Itu namanya menyatu. Dalam segala hal kita harus berusaha untuk mengikuti peraturan matematika Tuhan. 1 ditambah 1 tetap harus 1. Kemudian saudara, kita lihat peraturan yang berikutnya, apa yang Tuhan berikan. Kita bisa lebih jelas mendapatkannya di dalam Filipi 2 ayat 2. Bagaimana menolong untuk menyatu di dalam rumah tangga. Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, kembali saya akan tolong baca buat saudara. Filipi pasal 2. Firman Tuhan katakan, ayat 2 ya, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dipastikan saudara dapat memenuhi peraturan Tuhan. 1 ditambah 1 adalah tetap 1. Setuju? Ini tujuan Tuhan dalam mengendalikan kehidupan pernikahan kekristenan kita. Saudara, firman Tuhan lebih lanjut di dalam pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan dalam peraturan ketetapannya, terdapat di dalam kebenaran Kejadian 2, balik ya, di dalam pernikahan yang pertama. Kejadian pasalnya yang kedua, kita akan coba perhatikan ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan katakan 2:25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa maksud firman Allah? Bukan sesuatu yang negatif. Tetapi saudara, dalam hidup berumah tangga tidak boleh ada rahasia. Setuju? Waduh, para laki-laki mau bilang, "Wus, ngawur Ibu Juminton." Karena mungkin banyak rahasia yang disimpan. Tidak boleh. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, manusia itu keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Apa maksudnya? Di dalam pernikahan kekristenan, Tuhan menghendaki agar saudara dalam pernikahan itu akan senantiasa ada keterbukaan. Tidak boleh ada rahasia. Setuju? Wanita mungkin sempat membuat sesuatu kesalahan, mungkin membuat sesuatu kekeliruan, atau sebaliknya suami terbuka kepada istri atau suami. Karena kita satu kok. Ya, nggak boleh ada sesuatu yang ganjel yang masih disimpan sama pihak laki-laki atau pihak perempuan. Harus ada keterbukaan. Kelemahan, kekurangan, keterbatasan saudara, mungkin sesuatu keteledoran saudara sekalipun, ungkapkan itu. Kemudian doa bersama-sama. Ada amin? Setuju? Ini peraturan yang Tuhan berikan. Biarlah kita belajar untuk menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Gak pernah boleh ada rahasia. Gak pernah ada sesuatu hal karakter yang kurang baik itu dipendam. Doakan bersama-sama, ungkapkan. Iya, aku kok cek gini aja sih, Pak. Ayo Pak, sembahyang. Tulungan aku. Apa salahnya?
Kita satu. Amin. Suami istri harus mengikuti peraturan yang Tuhan berikan. Kalau saudara ingin kehidupan kekristenan mengundang berkatnya Tuhan. Ada amin. Semua rindu diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga itu kebenaran. Mari kita simak bersama-sama dan izinkan firman itu mendarat dalam hidup kita, menggores di hati kita, merubah pola pikir kita yang salah, yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kemudian saudara, kita melihat persyaratan yang kedua yang dikehendaki oleh Tuhan tentang pernikahan yang bagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita lihat Kejadian 2, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. 2 ayat 18. Ini bolehlah kita baca bareng-bareng. 2 ayat 18, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, untuk menguji kesepadanan ini, Tuhan juga kasih jalan keluar. Tuhan juga kasih resepnya, peraturannya sangat jelas. Yuk kita teliti bersama-sama di dalam kitab 2 Korintus 6. Apa peraturan yang Tuhan berikan untuk menikmati hidup pernikahan dalam jodoh yang sepadan? Firman Tuhan terangkan lebih jelas di dalam kitab 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14 saya akan baca buat saudara. 14 dari 2 Korintus 6. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan siapa? Orang-orang yang tidak percaya. Halo, perlu saya ulang? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, kata firman Tuhan. Dengan siapa? Orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu sangat teramat tidak mungkin. Saya beri jalan keluar kepada pemuda dan pemudi yang sedang berpacaran di dalam peraturan yang tidak menuruti peraturan Allah. Saya katakan, bawa dia lebih dahulu kepada pertobatan. Jangan memadu cinta lebih dahulu. Bawa dia. Kalau dia sudah bertobat, barulah kamu memenuhi peraturan Tuhan. Hidup sepadan. Kalau ingin berkat itu turun dari Allah, ikuti peraturan ini. Setuju? Amennya kok kurang banter gitu loh ya. Setuju? Mari. Tolong putra-putri saudara yang belum masuk dalam pernikahan, peraturan ini harus menjadi peraturan pokok di dalam kehidupan. Karena ini adalah peraturan yang Tuhan sendiri lakukan. Aku akan memberikan engkau jodoh yang sepadan. Dan kesepadanan itu digambarkan dengan begitu jelas dalam firman Tuhan. Di dalam ayat 14 dari 2 Korintus 6. Kemudian saudara, Tuhan memberikan alasan yang sangat tepat. Saya sekali lagi ingin tolong membacakan buat saudara. Mengapa Tuhan bersikeras untuk katakan ini peraturanku. Tidak boleh diganggu gugat saudara. Apa yang Tuhan tetapkan manusia tidak berhak untuk mengganti. Katakan amin.
Ini peraturan yang Tuhan buat. Firman Tuhan katakan dengan jelas, alasan yang Tuhan berikan ayat 15 sampai dengan kebenaran ayat yang ke-18, saya tolong akan bacakan buat saudara. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dengan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu firman Tuhan menyerukan, keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Perhatikan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Katakan amin. Mari Bapak Ibu, tolong anak-anak saudara. Jangan hidup di luar peraturan ketetapan Tuhan. Kalau ingin berkat itu turun dalam rumah tangga anakmu. Setuju? Tolong. Gereja tidak bisa terlalu mengawasi. Saudara sebagai orang tua itu tanggung jawab saudara di hadapan Tuhan. Karena itu anak saudara. Itu peraturan yang Tuhan berikan buat saudara. Saya hanya menyampaikan karena Tuhan katakan demikianlah firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Wow. Kiranya Tuhan akan menolong setiap pemikiran kita dalam gambaran yang benar tentang peraturan hidup nikah kekristenan. Kemudian masuk dalam satu contoh, saya sangat senang sekali. Ada suatu contoh yang sangat indah yang digambarkan di dalam kitab Kejadian 24. Yuk kita lihat kembali kitab Kejadian. Pasalnya yang ke-24. Apa yang firman Tuhan ingin katakan? 24. Kita kali ini baca gantian ya. Firman Tuhan di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Oke. Kita baca aja Kejadian 24. Kita akan melihat ayat 1. Kita baca gantian sampai ayat 4. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Ayat 2. Supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri, karena anaknya laki-laki itulah Ishak, dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi ayat 4, iya, saudara, Abraham memberi contoh yang sangat baik dalam bagaimana dia mencari jodoh untuk putranya. Firman Tuhan katakan dia hidup di daerah antara orang-orang Kanaan, orang yang tidak bersunat, orang yang tidak kenal kebenaran. Itu sebabnya
Dia tekankan kepada hamba yang dipercaya ini, pergi kamu cari anggota keluargaku. Cari mereka jodoh untuk anakku. Jangan nikahkan dengan orang sekitar kita. Saudara perlu tahu, hamba itu berlama-lama, berhari-hari mereka berjalan menuju ke negeri di mana asal daripada Abraham. Dan ternyata saudara, firman Tuhan katakan, setibanya di tanah air Abraham, dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, perjalananku sudah cukup jauh, aku sudah letih lelah, tolong supaya keberhasilan itu kutemukan apabila Engkau memang mengasihi majikanku. Dia minta tanda. Kalau nanti ada anak perempuan mengambil air, aku akan katakan, aku minta minum. Dan perempuan itu akan menjawab, oke Pak, mari silakan minum. Dan engkau bawa juga unta-unta itu akan kuberi minum. Wah, itu tanda yang dia minta. Dan pada waktu dia melihat anak gadisnya, gak tahu siapa namanya, gak tahu itu anak siapa. Dia mulai berdoa, Tuhan tolong, tolong Tuhan. Ternyata dia mendekati wanita itu. Bolehkah saya minta minum? Oh mari Pak. Aduh, Bapak bawa unta-unta, akan ku kasih minum semua. Wow, dia kembali ke perigi, ambil lagi, dia kasih semua tempat-tempat minum daripada unta-unta daripada pembantu Abraham ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Pernikahan terjadi, tersurat di dalam firman Allah bahwa Tuhan menemukan jodoh untuk putranya, itulah Ribka. Saudara, sudah Tuhan itu selain kasih peraturan, kasih apa itu persyaratannya, Tuhan juga kasih contoh. Sempurna bukan Allah kita? Amin. Kasih contoh saudara. Itu harus kita contoh. Firman itu menjadi panduan hidup kita. Firman itu yang menuntun langkah saudara. Saudara bisa mengenali tepat apakah itu keinginan Tuhan, apakah itu kehendak Tuhan. Dasarnya harus firman Tuhan. Katakan amin. Kemudian yang berikutnya. Dalam masa pernikahan luar biasa, Tuhan tetap merindukan persyaratan ini berlangsung. Kita akan coba memperhatikan di dalam kebenarannya Kolose 3 ayat 14. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 kita baca sama-sama. Firman Tuhan katakan Kolose 3 ayat 14, 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, saya bilang ini memang peraturan yang Tuhan beri. Tapi saya katakan jangan lompati peraturan sebelumnya. Saya selalu katakan di dalam pernikah, jangan hanya mengandalkan cinta. Apalagi cinta itu hanya jatuhnya karena pemandangan mata. Dia cantik banget. Wih, aku senang kalau punya istri seperti begitu. Atau sebaliknya, cewek-cewek, cakep banget itu pemuda. Aku senang kalau punya suami. Enggak cukup. Harus mengikuti peraturan Tuhan. Tahu itu adalah pasangan yang sepadan. Yang punya ketetapan peraturan sudah di dalam kebenaran. Baru ikat di dalam kasih. Jangan dibalik. Sudah kadung cinta jatuh cinta sampai dirinya diberikan. Wow, sudah hamil. Mau enggak mau kan harus dinikahi. Benar apa betul? Masa gaya alim enggak bisa jawab saya? Halo?
Betul ya? Pemuda-pemuda, pemudi, hati-hati. Ya. Saudara, ini peraturan yang Tuhan berikan di dalam pernikahan. Jaga hidup hubungan itu dan harus ada KASIH. Kasih ilahi. Saya tekankan di dalam pranikah, kalau kamu hanya berdasarkan cinta, apalagi cuma mata yang berbicara lebih kuat sehingga turun ke hati, katanya dari mata turun ke hati kan begitu ya. Nggak cukup. Karena apa, kalau sudah kumpul dari bangun tidur sampai mau tidur, saudara bisa lihat semua kelemahan kekurangannya. Bisa ada cinta itu luntur. Betul? Loh, kok enggak ada yang jawab? Aduh, cintanya luar biasa suami-suami dan istri. Halo? Bisa. Itu sebabnya di dalam pernikahan Tuhan memberi peraturan. Hendaklah tetap diikat di dalam kasih. Minta sama Tuhan kalau sudah jengkel sama suaminya, jengkel sama cerewetnya istri. Tuhan, tolong kasih-Mu tanam di dalam hidupku. Setuju? Agar kasih itu tetap membara. Kasih itu tetap membalut luka-luka hati kita. Sehingga kasih itu permanen adanya sampai detik. Saya berterima kasih kepada Tuhan bahwa saya sudah berhasil sampai detik yang terakhir dalam pernikahan, sehingga saya bisa menyampaikan firman ini karena saya hidup menikmati sekali. Ada amin? Amin saudara. Kalau saudara tidak menghidupi firman, gak mungkin saudara bisa menyampaikannya. Haleluya. Yang terakhir, firman Tuhan katakan di dalam kebenaran, kita akan melihat bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 22 dan Efesus 5 ayat 33b. Saya akan tolong bacakan untuk saudara. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Halo, yang istri-istri boleh saya lihat tangannya? Lambaikan tangan saudara. Sudah menerapkan firman? Dijawab dong, saya kan tanya. Hai istri-istri, sudahkah engkau mempraktekkan ayat 22? Ada yang amin, ada yang halo. Ingat baik-baik. Ayat firman Allah tetap katakan tunduk. Tidak ada embel-embelnya. Yang baik-baik saja, enggak. Yang jahat sekalipun, yang cerewet sekalipun, yang ya macam-macam itu ya. Menurut penilaian kita loh. Enggak ada sih orang Kristen yang jahat, ya kebangetan kalau ada orang Kristen jahat ya. Oh siapa bilang, mungkin istri-istri bilang, oh siapa bilang, saking ibu kan enggak tahu. Tetapi firman Allah tetap katakan tunduk kepada suami. Tidak ada dan lain-lain peraturannya di situ. Mungkin melakukan sesuatu hal yang di luar pernikahan kepada orang lain. Tetap firman Tuhan berlaku. Wow. Haleluya. Kekuatan Tuhan cukup bagi kita. Kalau Tuhan memberi peraturan, dipastikan Tuhan melengkapi dengan kekuatan. Ada amin. Yang berikutnya ayat terakhir 33. Firman Tuhan katakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Bagaimanapun juga, perhatikan kata ini. Apapun kondisi pernikahan saudara, ini peraturan tidak pernah bisa boleh diganti atau digeser dari pernikahan saudara. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri
hendaklah menghormati suaminya. Oh, haleluya. Bagaimana kondisi suami saudara? Firman tetap berlaku. Katakan amin. Tidak pernah boleh bergeser. Tidak pernah boleh berlalu dari hidup kita. Amin. Rindu berkat Allah turun dalam rumah tangga saudara. Ikuti peraturan ketetapan Tuhan ini. Karena tidak boleh diganti dengan apapun juga. Sekali lagi saya tutup dan saya tekankan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti pemberkatan nikah, saudara daftar di belakang dan akan kami laksanakan pemberkatan nikah secara massal. Kita tunduk di hadapan hadirat Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong setiap pribadi kita untuk melakukan firman dengan sempurna. Sebab Roh Kudus Allah yang sempurna. Tolong semuanya akan siap untuk memujikan pujian ini. Pegang tanganku Roh Kudus. Kita berdiri bareng-bareng.